lagi dengan Kak Nurul. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video sebelumnya, Kak Nurul sudah membahas bangun ruang yang ketiga, yaitu tentang bangun ruang prisma ya. Nah, sekarang Kak Nurul akan melanjutkan bangun ruang yang keempat. Ada yang tahu namanya bangun apa? Ya, 100. Hari ini Kak Nurul akan membahas tentang bangun ruang limas. Coba diperhatikan ya bentuk bangunnya. Jadi seperti video sebelumnya, nanti kita akan bahas definisinya, kemudian sifat-sifatnya, jaring-jaring, rumus luas permukaan, rumus volume, augmented reality-nya, dan yang terakhir, contoh soal dan juga pembahasan. Jadi siapkan alat tulis kalian, ayo kita mulai. Oke, selanjutnya kita akan masuk bangun ruang yang keempat, yaitu bangun ruang limas. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih limas itu? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi alas berbentuk segi N. Sisi tegaknya itu berbentuk segitiga dan titik puncak yang saling berhimpit. Jenis-jenis limas diklasifikasikan berdasarkan bentuk alasnya, seperti limas segitiga, segi empat, segi lima, dan sebagainya. Nah, sesuai dengan definisi tadi, limas adalah bangun ruang sisi datar yang hampir sama dengan prisma. Masih ingat kan prisma seperti apa? Kalau gitu, apa perbedaannya? Nah, betul. Kalau prisma itu alas dan tutupnya sama ya. Kalau bawahnya segitiga, berarti tutupnya juga segitiga. Kalau alasnya segi empat, berarti tutupnya juga segi empat. Nah, kalau limas, tutupnya itu berupa titik. Jadi begini, ya kan? Nah, coba kita zoom ya. Nah, seperti ini. Ini contoh limas segitiga. Kenapa kok dinamakan limas segitiga? Karena di sini alasnya berbentuk segitiga. Nah, nanti tutupnya berupa titik gitu. Nah, di sini disebut limas segi empat. Kenapa? Karena di sini alasnya segi empat. Tutupnya gimana? Tutupnya ya titik gitu. Nah, selanjutnya ada segi 6, segi 5 dan sebagainya gitu ya. Oh iya, titik ini disebut dengan titik puncak limasnya ya. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang kita mau ngomongin tinggi limasnya. Konsep tinggi ini kan penting banget ya, terutama nanti kalau kita mau mencari volume limasnya. Kita ingat dulu nih, kalau tinggi prisma kan panjang garis yang menghubungkan antara alas dan tutup prismanya. Nah, kalau limas gimana? Jadi, tinggi limas itu merupakan jarak dari titik puncak, ya kan, dari titik puncak ke alasnya secara tegak lurus. Jadi nanti kita buat sendiri, ini di tengah-tengah dari titik puncak ke sini, ke alasnya, gitu. Nah, itu namanya tinggi prisma. Jadi nanti akan membentuk siku-siku. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat limas. Nah, untuk sifat-sifat limas, yang pertama itu dengan N adalah banyak ruas garis pada alas limas, maka disebut bidang alas berupa segi N. Ini sama ya kayak tadi di prisma. Kalau segi N, misal di sini alasnya ada berapa ruas? 1, 2, 3. Karena ada 3, maka disebut segi 3. Ini coba, banyak ruas garis pada alas limasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6, maka disebut segi 6. Paham ya? Nah, yang kedua, limas segi N memiliki N plus 1 titik sudut. Jadi harus kita tambahkan nih. Misal kalau limas segitiga, kan N-nya 3 ya. Berarti 3 tambah 1 itu sama dengan 4. Jadi, limas segitiga terdapat 4 titik sudut. Kalau limas segi 4, ada berapa sudut? Betul, ada 5 sudut ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Selanjutnya, yang ketiga yaitu limas segi N. Memiliki 2 N rusuk. Jadi kita kalikan 2 kali N. Misal, kakak pengen contohnya itu limas segi 5. Tadi kan 2 kali N. Kalau segi 5 kan berarti N-nya 5 ya. Berarti 2 dikali 5 sama dengan ada berapa rusuk? Berarti karena kan 2N ya, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 rusuk. Coba kita lihat apakah betul 10 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, betul. Nah, untuk mencari sisi, itu dengan cara atau rumusnya N plus 1. Ini hampir sama kayak titik sudut ya. Berarti kalau ini N plus 1, 3 ditambah 1, 4. Kalau 4 tambah 1 berarti 5. Gitu ya. Selanjutnya yang kelima nih.
Banyak diagonal bidang dapat dihitung dengan rumus setengah dikali N dikali N dikurangi 3. Ini gampang ya, tinggal masukin aja N-nya tadi sesuai dengan N-nya tadi nomor 1. Terus kemudian nomor 6, semua jenis bangun ruang limas tidak memiliki diagonal ruang. Jadi limas itu nggak punya diagonal ruang, ingat-ingat ya. Dan yang terakhir, banyak bidang diagonal dapat dihitung dengan rumus ini sama kayak di diagonal bidang. Oke, ada pertanyaan? Udah paham ya? Selanjutnya kita akan masuk ke jaring-jaring limas. Cara menghitung luas permukaan limas yakni dengan menghitung semua luas sisinya. Oleh karena itu, untuk dapat melihat luasan limas, perlu dibuatkan jaring-jaring. Berikut beberapa bentuk jaring-jaring limas disajikan pada gambar. Nah, sebenarnya kalau limas itu kan aslinya kan seperti ini tadi ya. Nah, kalau dibuka nanti akan seperti ini. Oke ya. Nah, ini merupakan alasnya. Kenapa? Karena kan ini namanya ya. Oh, coba saya zoom dulu. Jaring limas segitiga. Kenapa kok disebut jaring-jaring limas segitiga? Karena di sini alasnya merupakan segitiga. Kalau alasnya segi 4, berarti ya ininya harus segi 4 alasnya. Ya kan? Nah, ini alasnya segi 5. Berarti disebut jaring-jaring limas segi 5. Nah, begitupun segi 6 dan selanjutnya. Paham ya? Ini juga berlaku untuk semua limas ya, mau limas segitiga, segi 5, limas sejar genjang, dan sebagainya. Kemudian kita akan bahas rumus limas. Ada luas permukaan limas dan juga volume limas. Nah, untuk luas permukaan limas berarti kan kita harus menjumlahkan nih, ya kan? Luas alasnya kan beda-beda ya. Nanti kalau segitiga ya berarti kita pakai rumus segitiga, kalau alasnya segi 4 ya pakai rumus segi 4 dan lain sebagainya. Terus nanti kita tambahkan dengan luas seluruh permukaan sisi tegaknya gitu. Nanti Kak Nurul jelaskan ya cara penggunaan rumusnya ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke volume limasnya dulu. Kalau volume berarti kan sama dengan isi ya, atau kapasitasnya. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa satu buah prisma itu setara dengan 3 buah limas, gitu kan ya. Nah, tadi kan kalau di prisma itu kan volumenya kan luas alas kali tinggi. Karena satu prisma itu ada 3 limas, ya kan? Berarti volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Bisa dipahami kan? Selanjutnya di sini Kak Nurul cantumkan gambar marker augmented reality atau kode QR pada halaman ini ya. Kalian bisa men-scan menggunakan Google Lens pada smartphone atau yang disebut dengan pemindai. Atau bisa juga kalian mengunduh aplikasi Assembler Edu di Play Store. Nah, jika kalian tidak membawa atau tidak memiliki device lainnya, kalian bisa langsung mengklik pada gambar kode QR pada e-modul tersebut. Nah, jika proses scan sudah berhasil, akan muncul tampilan berada AR. Kemudian kalian bisa mengklik lihat dalam 3 dimensi atau juga bisa mengklik menu letakkan di ruangan Anda. Kemudian tunggu proses loading sampai selesai. Pastikan jaringan internet Anda dalam keadaan baik ya. Nah, jika sudah berhasil, kalian akan disuguhkan tampilan awal yaitu tentang bangun ruang limas. Nah, di sini ada contoh-contoh bangun limas ya. Ada limas segi 4, ada limas segi 6, ada limas segi 8, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kalian klik, benda itu akan bisa memutar sendiri. Nah, kemudian jika kalian ingin memutar objek 3 dimensi, kalian bisa menggunakan 1 jari, atau juga kalian bisa memperbesar atau memperkecil objek dengan menggunakan 2 jari. Pada bagian belakang akan terdapat tampilan contoh benda limas. Nah, di sini terdapat banyak sekali ya. Misal ada piramid, terus ada piramida Giza, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalian juga bisa memutar objek 3 dimensinya ya. Kemudian bisa mengklik bagian tombol next untuk beralih ke tampilan selanjutnya. Nah, untuk tombol next-nya nanti akan muncul tampilan sifat-sifat limas. Nah, nantinya akan menjelaskan tentang sisi, rusuk, titik sudut, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalian bisa mengklik tombol home untuk beralih ke tampilan awal. Selanjutnya, supaya kalian paham cara menggunakan kedua rumus tadi, mari kita praktekkan ke contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama, di sini diketahui alas limas berikut berbentuk persegi dengan panjang TP 5 cm dan AB sama dengan 6 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah, ya kan, TP-nya kan ini ya, TP ini kan 5 cm, AB ini kan 6 cm. Nah, kita terus dulu nih, diketahui TP-nya kan 5, AB-nya 6 cm. Terus ditanya luas permukaan limasnya.
Nah, kita jawab nih, caranya gimana? Nih, luas alasnya. Kan tadi udah diketahui bahwa alasnya berbentuk persegi, jadi luas alasnya itu sisi kali sisi, sama dengan 6 kali 6. Kenapa? Karena tadi kan AB 6 ya. Kalau persegi kan pasti semuanya sama sisinya. Jadi 6 kali 6 sama dengan 36 cm persegi. Nah, kemudian kita harus tahu nih sisi tegaknya dulu. Ya kan? Sisi tegaknya ini kan bentuknya apa ini? Segitiga. Segitiga itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, karena limas ya kan, ini di sini limas 5 segi 4 itu kan ada 4 sisi tegak. Jadi di sini kita kalikan 4. Terus kita masukkan. Nah, tadi kan udah dapat ya, ininya 6, ya kan 6. Betul, jadi setengah dikali alasnya 6, tingginya ini kan, TP-nya 5. Jadi dikalikan dengan 4, nanti hasilnya 60 cm persegi. Kemudian kita langsung masukkan aja. Jadi luas permukaan limas itu kan rumusnya luas alas ditambah luas permukaan sisi tegaknya. Jadi 36 ditambah dengan 60. Nanti hasilnya 96 cm persegi. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi. Nah, persegi lagi nih. Keliling alas limas 96 cm, sedangkan tingginya 16 cm. Luas seluruh permukaan limasnya adalah... Nah, tadi kan udah diketahui ya, alasnya berbentuk persegi. Nah, kelilingnya kan 96. 96 kan ini berarti 4 kan? Karena kan persegi ada 4 sisi ya. Jadi di sini kita cari dulu nih. Satu sisi itu berapa gitu kan. Jadi kan keliling kan rumusnya 4 kali sisi ya. Jadi karena tadi kelilingnya 96 sama dengan 4 kali S. Jadi kita bagikan aja 96 dibagi 4 nanti hasilnya 24. Jadi satu sisi ini itu panjangnya 24 cm. Nah, sekarang kita cari dulu luas alasnya. Karena persegi maka rumusnya sisi kali sisi. Tadi kan udah diketahui ya sisinya itu 24. Jadi 24 kali 24 yaitu hasilnya 576 cm persegi. Nah, kemudian kita cari dulu luas tegaknya. Karena di sini segitiga ya, sama kayak tadi. Jadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, sama kayak tadi karena ini 5 segi 4, maka di sini ada 4 sisi tegaknya. Jadi kita harus mengkalikan dengan 4. Nah, kemudian kita harus cari dulu nih. Tadi kan AB di sini kan 24. Ini 24, 24, 24. Nah, tingginya kan 16. Gitu kan? Nah, coba kita lihat nih di segitiga ini. Coba kita buat segitiga seperti ini. Kita tarik buat tingginya ya kan segini. Jadi nanti seperti ini gambarnya. Kalau di sini kan segini 24. Berarti setengahnya berapa? 12. Sini 12, tadi tingginya 16. Berarti ini berapa? Kita harus pakai rumus Pitagoras, ya kan? Karena di sini 16, terus di sini ini belum diketahui tingginya, terus di sini tadi dapatnya 12. Berarti ini berapa? Oke, betul ya, 20. Jadi kalian harus juga hafal rumus triple Pitagoras. Nah, karena udah tahu ya, jadi kita harus cari dulu sisi tegaknya. Berarti kan pakai segitiga. Jadi setengah kali alas kali tinggi dikali dengan 4. Sama dengan kita masukkan setengah, tadi alasnya yaitu berapa? Alasnya 24 ya, 24. Terus tadi tingginya kita udah ketahui ini 20, ya kan? 20. Jadi dikalikan dengan 4 sisi tegaknya sama dengan 960 cm persegi. Nah, gak sampai situ aja, kita harus cari dulu. Tadi kan yang ditanyakan luas seluruh permukaan limas. Jadi rumusnya luas alas ditambah luas permukaan sisi tegaknya. Kita masukkan nih 576 ditambah dengan 960. Jadi nanti hasilnya 1536 cm persegi. Paham ya? Contoh soal yang ketiga yaitu sebuah limas tegak alasnya berbentuk persegi panjang. Ingat-ingat ya, kalau tadi kan persegi, sekarang persegi panjang. Yang sisi-sisinya 32 cm dan 18 cm. Puncak limas tepat berada di atas pusat alas dan tingginya 42 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Tadi kan panjangnya 32, lebarnya di sini 18, tingginya diketahui berapa? 42. Yang ditanyakan yaitu volume limasnya. Kita harus cari dulu nih luas alasnya, ya kan? Biar rapi aja nanti, nggak usah banyak-banyak di sini.
Jadi luas alasnya kan karena di sini alasnya berbentuk persegi panjang, jadi rumusnya kan panjang kali lebar. Jadi 32 dikalikan dengan 18 hasilnya 576 cm persegi. Langsung aja nih kita masukkan. Volume kan rumusnya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Jadi sepertiga dikali 576 dikalikan dengan 42 cm. Kemudian kita bagi nih 576 bagi 3 hasilnya 192 cm persegi dikalikan dengan 42 cm. Nah, nanti ketemunya yaitu volumenya 8064 cm kubik. Bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat. Volume sebuah limas adalah 640 meter kubik dan tingginya 12 meter. Berapakah luas alasnya? Ya kan? Nah, di sini kita tulis dulu nih. Volumenya 640, ya kan? Tingginya 12. Yang ditanyakan luas alasnya. Itu. Ya, di sini kita masukin aja ke volumenya, rumus volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Tadi volumenya 640 ditulis dulu sama dengan sepertiga dikalikan luas alasnya kan belum diketahui ya, jadi kita tulis seperti ini dulu aja, tingginya 12. Oke. Nah, selanjutnya 1/3 dikalikan 12 berapa? Kan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi di sini kita meluaskan aja. Jadi LA atau luas alas sama dengan 640 dibagi 4 sama dengan 160 meter persegi. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk contoh soal yang kelima. Perhatikan limas TABCD. Alasnya berbentuk persegi. Keliling alas limas 72 cm dan panjang TP sama dengan 15 cm. Volume limas tersebut adalah, tadi kan keliling alasnya 72 ya, karena ini persegi, jadi kan semua sisinya sama. 72 kita bagikan dengan 4 dulu. Jadi satu sisi AB ini, ya kan, berarti panjangnya 18 cm. Nah, kemudian kita cari dulu nih LA-nya atau luas alasnya biar rapi. Karena persegi ya, jadi sisi kali sisi. Jadi 18 dikali 18 hasilnya 324 cm persegi. Nah, kan di sini belum diketahui ya tinggi limasnya, ya kan? Tadi kan kalau segini itu kan 18. Nah, kalau setengahnya berapa? 9. Berarti kita coba buat segitiga seperti ini, ya kan? Nanti hasilnya seperti ini. Coba perhatikan segitiga yang warna biru ini. Jadi kan ini 9, ya kan? Terus tadi TP-nya berapa? 15. Coba kita pakai rumus Pitagoras. Jadi kita harus mencari ini, tingginya. Jadi akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Jadi hasilnya 15 kuadrat itu kan 225. Dikurangi 9 kuadrat hasilnya 81. Jadi nanti kita kurangi hasilnya 144. Jadi akar dari 144 yaitu 12 cm. Jadi ini tingginya, tinggi limasnya yaitu 12 cm. Oke, karena sudah dapat semuanya ya, langsung aja kita masukkan ke rumus volumenya. Rumus volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi sama dengan sepertiga dikalikan 32 ya, luas alasnya ya, dikalikan tingginya 12. Nanti hasil akhirnya yaitu 1296 cm kubik. Oke, itulah video pembahasan tentang limas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.